Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil materi kami yaitu tentang e-commerce. Baiklah, saya dari Fatrianza akan menjelaskan tentang pengertian e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan melalui informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi, transaksi bisnis, dan alur kerja. Dapat berbentuk suatu kegiatan pengiriman informasi, produk, layanan, atau pembayaran melalui saluran telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. E-commerce juga dapat menjadi alat yang membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan kecepatan pengiriman layanan. Electronic commerce atau e-commerce tetap relatif baru dan terus-menerus mengalami perubahan bidang manajemen bisnis dan teknologi informasi. Hingga saat ini, publisitas dan diskusi tentang e-commerce semakin bertambah. Saya Gifari Monasabra akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to consumer. Yang ketiga, consumer to consumer. Yang keempat, consumer to business. Yang kelima, business to administration. Yang keenam, consumer to administration. Yang ketujuh, online to offline. Baiklah, saya Ardian Maulana Tanjung akan menjelaskan tentang keuntungan e-commerce. Yang pertama, e-commerce menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Yang kedua, bisnis Anda juga dapat menghemat uang sewa, utilitas, pemeliharaan, dan biaya lain yang terkait dengan toko fisik. Yang ketiga, produk digital dapat dijual online dengan biaya overhead yang kecil, bahkan tidak ada. Berkat e-commerce, konsumen dapat membeli musik, video, atau buku secara instan. Yang keempat, e-commerce juga memungkinkan bisnis Anda untuk berkembang lebih mudah daripada pengecer fisik. Yang kelima, tetap berhubungan dengan pelanggan, seringkali lebih mudah untuk bisnis e-commerce. Yang keenam, manfaat yang dinikmati konsumen dibagi oleh perusahaan e-commerce ketika datang ke supply chain. Baiklah, saya Koirunisa Salsabila Osman akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu permasalahan legal dan etis pada e-commerce. Dengan meningkat dan maraknya pengguna media online yang canggih, e-commerce atau bisnis perdagangan berbasis online telah menjadi tren yang muncul dengan cepat. Meskipun fungsionalnya secara online atau digital, bukan berarti bisnis ini dapat menghindari masalah hukum. Terdapat beberapa permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh bisnis-bisnis e-commerce. Yang pertama ada masalah keamanan hak cipta. Tidak terlindungnya merek dagang suatu bisnis adalah salah satu masalah hukum umum di bidang e-commerce. Karena merek dagang adalah logo atau simbol perusahaan yang merupakan jati diri dari perusahaan tersebut. Representasi bisnis yang ada di seluruh web dan merek dagang harus dilindungi. Jika tidak diamankan akan berakibat buruk. Ini adalah masalah hukum yang umum terjadi dan menjadi ancaman untuk perusahaan e-commerce. Dengan maraknya penjahat dunia maya, pelanggaran merek dagang pada bisnis dapat menjadi masalah hukum yang serius dan dapat menghambat kemajuan dari bisnis tersebut. Kemudian yang kedua ada masalah perlindungan hak cipta. Saat perusahaan menerbitkan konten untuk situs web e-commerce-nya dengan menggunakan konten dari perusahaan lain, hal ini dapat menjadi masalah hukum yang parah. Ini mungkin menandai berakhirnya perusahaan yang mengambil konten dari perusahaan lain tersebut. Jika tidak sengaja menggunakan konten berhak cipta, pihak lain dapat dengan mudah menuntut bisnis perusahaan pelaku. Kemudian yang ketiga ada prinsip yurisdiksi dalam transaksi. Pada sistem hukum konvensional yang sudah mapan terdapat prinsip-prinsip yurisdiksi dalam sebuah transaksi, yaitu menyangkut tempat transaksi, hukum kontrak, dan sebagainya. Karena transmisi elektronik melalui internet menyangkut pihak-pihak di seluruh dunia, bisnis dapat menjadi subjek hukum yang banyak negara terlibat dalam kegiatan e-commerce tersebut. Pertimbangan menyempurnakan lingkungan yurisdiksi sejauh mungkin dengan menetapkan hukum, tempat, atau forum yang mengatur dan membatasi aktivitas harus dilakukan sebelum melakukan bisnis e-commerce. Kemudian yang keempat ada pemalsuan tanda tangan digital. Tujuan dari tanda tangan adalah untuk memastikan keaslian dari dokumen.
Transaksi elektronik juga menggunakan tanda tangan, yaitu tanda tangan yang berbentuk digital atau dikenal dengan digital signature. Digital signature tidak seperti tanda tangan seperti yang kita ketahui sejauh ini. Tanda tangan digital ini menggunakan metode berlainan untuk menandai dokumen atau data. Tanda tangan digital tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi pengirim, tetapi juga memastikan integritas dari dokumen tidak berubah selama proses transmisi atau pengiriman. Tanda tangan digital didasarkan pada isi pesan itu sendiri. Sejauh ini, tanda tangan digital adalah metode keamanan dalam penggunaan jaringan publik sebagai sarana mentransfer data yang cukup aman. Dikatakan aman karena tanda tangan digital berbentuk dari serangkaian algoritma yang rumit. Meskipun terbentuk dari serangkaian algoritma yang rumit, beberapa bentuk kejahatan mampu melakukan pemalsuan tanda tangan digital dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat menghasilkan tanda tangan digital. Kemudian permasalahan terakhir adalah kebijakan pengembalian. Undang-undang tentang perlindungan konsumen yang mengatur penjualan dalam e-commerce berisi ketentuan yang jelas tentang hak untuk setiap pelanggan untuk mengembalikan barang yang dibeli dalam jangka waktu 7 hari setelah pengiriman. Undang-undang tidak mencatatkan adanya cacat atau inkonsistensi dalam kualitas yang baik. Tidak ada alasan untuk kembali harus disebutkan. Kondisi di mana hak pengembalian barang yang dibeli melalui internet tidak dapat dilaksanakan oleh pengguna secara eksplisit tercantum dalam undang-undang. Dalam kasus lain, perusahaan harus menghormati hak hukum pelanggan dan harus menerima kembali barang yang dibeli setelah adanya persyaratan untuk kembali. Kerangka hukum untuk e-commerce semakin kompleks, bahkan dalam satu yurisdiksi tunggal. Hal-hal menjadi semakin rumit ketika dihadapkan secara bersama dengan ratusan undang-undang yang berpotensi berlaku karena telah terjadi perjanjian dengan pelanggan yang berlokasi di mana saja di dunia. Internet menyediakan banyak peluang penjualan dan pemasaran baru, dan bisnis online harus beradaptasi dengan lingkungan komersial yang terus berubah. Baiklah, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 7 IF9. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.